Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Ya, inilah qadarullah ya, Mas Alfi sama Mas Wahid ya. Bisa silaturahmi ke kediaman. Kalau kita bilang ini Mbak Din ya, Mbak Dina. Beliau adalah alumni dari IKPT ya. Kebetulan ini Mas Alfi saudara, Mas Wahid suami dari Mbak Din ya. Perlu keluarga besar Tebu Ireng ketahui, selama ini kalau kita ke Tebu Ireng kadang sering beli sari buah apel ya. Kebetulan ini Mas Alfi yang menurut saya memproduksi atau dari sari apel ya. Terus saya kira-kira dari Mas Alfi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mengenai bisnis atau mengenai ekonomi agar mungkin ya kami sebagai keluarga besar Tebu Ireng atau kita bilang IKPT itu bisa lebih maju dan berkembang, Mas Alfi. Monggo Mas Alfi. Jadi gini Dok, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sekilas untuk produk minuman sari buah apel yang merek Tebu Ireng itu secara produk insya Allah sari buah apel itu memang kita murni pakai apel. Terus untuk pemanisnya kita 100% pakai gula dengan proses memang proses yang higienis, kita proses secara panas jadi untuk meminimalisir pemakaian pengawet. Itu sekilas untuk masalah produk kita. Jadi insya Allah untuk produk ini sehat untuk diminum. Jadi kita nggak pakai pemanis buatan ataupun yang istilahnya itu kayak sebangsa aspartam atau siklamat itu. Jadi kita pure pakai gula. Untuk pengembangan bisnisnya ini memang produk minuman ini layak diminum dan juga untuk memaksimalkan ya memanfaatkan jaringan dari alumni Tebu Ireng. Betul. Seringkali mungkin yang perlu kita cermati bersama, kita duduk bersama mungkin untuk keluhan yang saya sampaikan langsung open nggak masalah ya Dok ya. Jadi keluhan mungkin ada di masalah harga. Jadi kalau harga selama ini kontrak kita dengan pihak Tebu Ireng itu sudah harganya sudah seperti itu lah. Untuk masalah harga jualnya kita ya nggak bisa ngaturnya. Sebenarnya banyak alumni Tebu Ireng itu yang komunikasi sama kita. Mau order langsung ya kita nggak bisa, kita terkendala memang kita sudah ada kontrak seperti itu. Itu perlu disikapi dan perlu duduk bersama untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Gitu. Jadi biar sama-sama enak, alumni bisa telepon dari yang menghubungi kami dari alumni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, banyak. Tapi kita kan nggak bisa langsung kirim ke sana. Karena tadi itu ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya memanfaatkan jaringan alumni Tebu Ireng sudah puluhan ribu itu. Sebenarnya sangat besar pasarnya. Gitu. Prospek ya Kang ya. Sangat prospek. Gitu. Soalnya saya bisa ngomong seperti ini tanpa saya itu menunjukkan nomor HP ataupun nomor kantor saya itu. Banyak alumni langsung telepon ke tempat kami gitu. Makanya jujur ya kesempatan yang berharga bisa ketemu Mas Alfi ya. Dan tentunya banyak hal yang mungkin bisa kita perbuat ya untuk kemajuan ekonomi khususnya IKPT ya Mas Alfi ya. Jadi memang saya yakin dari alumni Tebu Ireng yang punya produk juga banyak. Ya itu dia. Kalau itu diakomodir terus diinventarisir semua. Saya satu frekuensi sama Mas Alfi. Sebenarnya tadi networkingnya sudah ada gitu. Sudah ada. Tinggal diakomodir ya. Manajemennya kayak gimana, ditanya seperti apa. Alumni Tebu Ireng yang secara finansial itu orang kaya juga banyak. Itu sebagian nanti invest saham. Terus yang punya produk mungkin saham produk. Kan intinya tadi profesional. Profesional. Ya. Karena kalau bicara bisnis pasti ada hitung-hitungannya. Itu loh yang jadi problem kita. Kita kalau menggarap bisnis tidak profesional ya wassalam ya. Tidak mungkin berjalan gitu loh. Nggak bisa. Karena tadi itu jangankan kita bicara entah 1 miliar atau 500 juta. 1 juta aja tadi Pak Jangan bilang ada hitung-hitungannya. Itu logika sederhana gitu. Soalnya kalau mindsetnya cuma gini.
saya sudah ada produk, saya bisa jual dengan harga segini, udah laku. Nggak bisa seperti itu mindsetnya. Harus ada strategi. Oh, ini gimana produk kita ini yang sudah kita ada di sini, kita ekspansi ataupun kita memperluas jaringan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Alumni itu, insya Allah. Ya, karena kan nun sewu hitungannya kalau kita bicara bisnis itu nggak jauh dari marketing ya. Walaupun produksinya bagus, tapi kalau marketingnya nggak bagus ya nggak jalan juga ya penjualannya itu ya. Apalagi tadi yang Mas Alfi bilang kita sudah punya jaringan ya. Jaringan itu merupakan apa? Kita nggak perlu cari market, sudah ada market sudah ya. Sudah ada market. Betul. Penguatan branding. Lah, branding Tebu Ireng itu siapa yang nggak tahu Tebu Ireng sudah ada penguatan brandingnya sudah. Terus jaringannya alumni udah puluhan ribu. Ini tinggal memanage saja. Kalau memanagenya itu nggak profesional ya mohon maaf setuju. Setuju. Berarti tadi itu saya jujur gambarannya sangat bagus dan sangat ideal gitu loh. Tentunya yang bekerja, yang duduk di sana ya orang profesional yang memang tahu bagaimana sistem marketing yang benar ya kan. Adapun nanti mungkin yang mengawakinya bolehlah alumni, tetapi yang bekerja adalah orang-orang profesional ya. Karena tadi itu hubungannya dengan bagaimana cara untuk mencari keuntungan ya kan gitu. Betul. Tapi saya buka juga dok gini. Awal saya itu ada MOU sama pihak Tebu Ireng itu saya gini. Gus, ini saya tawarkan untuk maklun. Sama nanti kalau misalnya Tebu Ireng sudah menguasai pasar, terus permintaan pasar dalam 1 bulan ataupun 1 tahun sudah tahu, pihak Tebu Ireng mau bikin sendiri, monggo, kita selesai kontrak, nggak masalah saya. Soalnya waktu itu ada beberapa Gus yang ke rumah, ingin minta bantuan saya untuk bikin minuman sari buah. Bisa, tapi investasinya kan lumayan mahal. Tapi kalau marketnya sudah ada, kapasitas produksi, kapasitas serapan pasarnya sudah tahu. Oh, dengan hitungan segini, dengan investasi segini kita sudah bisa jalan. Monggo, nggak lanjut kontrak sama saya nggak masalah. Yang terpenting tadi sudah ada market yang besar ya. Kalau masih baru pengambilan sedikit kan eman ya. Eman, investasinya lumayan. Investasinya lumayan. Lahan, gedung, peralatan. Itu betul. Jadi pertimbangan waktu itu akhirnya kita sepakat untuk kerjasama maklun. Nah, berjalannya waktu karena mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi lagi. Supaya ini bisa menyebar ke seluruh alumni, itu mungkin perlu duduk bersama dengan pihak-pihak cari solusi terkait. Cari solusi bukan salah dan benar, tapi solusi untuk kebaikan bersama ya. Karena tadi jaringnya sudah ada Mas Wahid ya. Saya kira kalau Tebu Ireng ini punya ada produk dan ini sudah kesebar banyak ke seluruh wilayah Jawa atau ke Sumatera atau Kalimantan. Hal-hal seperti promosi udah nggak perlu, jaringannya udah kuat. Jaringannya sudah kuat. Karena memang kita sudah menang jaringan memang. Menang jaringan dan alhamdulillah saat ini sudah banyak terbentuk PW-PW, terus PC-PC hampir se-Indonesia ya kan. Itu merupakan jaringan yang relatif kuat lah ya. Tinggal bagaimana tadi banyak dengan menyampaikan duduk bersama cari solusi. Agar bisa ada jalan keluar untuk kebaikan dan kemajuan ekonomi ya, khususnya alumni Tebu Ireng ya kan. Saya kira alumni Tebu Ireng yang ahli dunia bisnis entrepreneur banyak. Jujur banyak termasuk Muhibin, pecinta Tebu Ireng kayak Kang Wahib. banyak jujur. Dan ini mungkin ya pondok-pondok yang lain ya mengalami permasalahan seperti ini. Sama. Tapi kalau misalnya Tebu Ireng bisa duduk bersama, akhirnya ada pemikiran dan konsep, terus eksekusinya itu bisa jalan, ini menjadi pionir juga nanti Tebu Ireng untuk menjadi pilot proyek percontohan. Betul. Pondok-pondok yang lain gitu loh. Betul. Masya Allah. Kok dari Mas Wahid kira-kira tadi bisnis susunya juga saya juga tertarik juga nih bisnis susunya nih. Gini ya, saya itu awalnya kan gini, sering dengar pada saat berkumpul alumni itu dari istri saya, itu yang dikeluhkan itu kan selalu urunan. Itu setuju saya. Kan seperti itu realita. Realita. Kemudian
dari pihak kami, dari Kopsai itu, sementara ini kan nggak punya cabang. Betul. Nggak punya cabang. Ceritalah pada saat itu saya rapat sama teman-teman pengurus di Kopsai itu cerita. Ini gini untuk masyarakat ini. Saya usul pada saat itu. Usul gimana kalau kita coba ke pondok pesantren. Kebetulan istri saya alumni di Tebuireng. Mereka menyetujui. Nah, kesepakatan pada saat itu harga yang dijual itu sama dengan harga yang dijual di koperasi. Nah, karena setiap kita tanya itu pasti orang yang dari barat yang mampir ke koperasi. Nah, berarti mereka butuh. Nah, pada saat mereka butuh, kita mikir sana itu berarti memang prospek untuk pemasaran susu. Karena daerah sana nggak ada. Nah, pada saat kita ke Tebuireng di pinggir jalan itu banyak apa ya? Kayak banner tulisan itu. Tulisan. Sujon gitu, susu pujon. Nah, berarti pujon itu sudah masuk terkenal lah. Masuk terkenal ya, iya betul. Sujon. Nah, pada saat susu pujon terkenal, pujon menawarkan ke Tebuireng itu kan sesuatu yang apa ya? Ini perlu ditindaklanjutin. Betul. Tapi setelah kita coba kirim kemarin, kita hanya berjalan beberapa bulan lah. Betul. Itu pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Sama dengan yang tadi. Iya, betul. Masalah marketnya. Betul, masalah market. Karena ada ceritanya. Pada saat pondok sebelah minta pondoknya Gus Didik minta itu dikasih harga yang sudah agak mahal. Nah, harusnya dikasih harga yang sama itu kan sudah bagus dong ya. Di sana sudah dapat keuntungan margin lah ya. Nah, maksudnya dari pihak Kopsai itu Tebuireng akan dijadikan satu-satunya cabang yang ada di Jombang. Betul. Bahkan tadi yang saya tertarik yang tadi Mas Alfi bilang ya. Istilahnya nanti kalau mau dikirim tadi sudah punya networking ya, taruhlah entah Pasuruan di sana ada alumni Tebuireng di sana, mau ke Surabaya atau karena kan tinggal tapi profesional ya tadi itu loh ya gitu ya. Seperti itu. Mas Wahid kan gitu Mas Wahid ya. Dan juga kalau koperasi itu kan kepunyaan anggota. Anggota itu rata-rata itu peternak rakyat. Makanya dari sana dengan penjualan yang lokal itu besar akan mendongkrak harga susu dan itu akan membantu para peternak-peternak kita yang dengan kondisinya menengah ke bawah lah ya. Di peternaknya terbantukan dari segi pendapatan. Iya betul. Di Tebuirengnya simbiosis mutualisme lah tempatnya seperti itu ya Mas Raffi ya. Saling menguntungkan ya, saling menguntungkan lah ya. Saya sempat kerjasama juga dengan Gusnya di Tebuireng. Itu masalah rumput. Tebon jagung. Kita selalu ngambil dari daerah Pari dan Jombang. Kebetulan waktu itu Gus Arif nawarkan itu tebon jagung. Ya, kita terima pada saat itu. Nah, kalau kerjasama seperti itu yang dari Jombang bisa menjual ke sini, dari sini menjual, itu kan lebih bagus lagi kan. Jalan ya perekonomian ya. Iya. Saling tukar menukar, ibarat kata impor ekspor lah ya kalau bahasa seperti itu. Ekonomi makro. Hasil jagungnya, sini punya susunya. Keren. Seperti keren. Tadi ya sampai. Jadi misalnya kalau secara profesional, wilayah daerah Probolinggo, Situbondo, Bondowoso ini ada eventnya alumni Tebuireng minta dikirim terus sana ada yang mau jadi agen, nggak usah langsung saya kirim ke Jombang dulu, langsung dari Batu langsung saya kirim ke sana kan juga. Iya. Dan satu nama agen Tebuireng. Betul. Bagus. Konsep ini loh yang mungkin tadi yang Mas Alfi bilang kita duduk bersama cari solusi bersama ya kan. Semata-mata kita hanya ingin memajukan ya, tidak lain dan tidak bukan. Karena kalau seperti ini terus ya tadi itu stuck tadi ya, tidak ada hal-hal yang bisa memajukan ya perekonomian ini. Apalagi tadi yang
Mas Wahid sampaikan itu benar adanya setiap kegiatan yang nggak jauh-jauh dari Nun Sewu, Kencerengan kayak gitu ya. Jujur kalau sudah terbangun apa ekonomi, insya Allah lah kegiatan semuanya bisa tercover ya kan, karena ada dana CSR yang bisa kita dapatkan dari usaha itu ya. Ada cerita lucu dong. Waktu sebelum pandemi, kan di Jombang sudah ada sari apel yang terus saya itu suruh sales saya keliling ke Jombang. Saya lihat kok ini masih belum banter gitu. Banter ya, belum mengangkat. Sales saya tak suruh keliling ke Jombang. Sari apel yang merek saya. Leres. Merek Flamboyan. Nggak laku, Dok. Kenapa? Orang yang bilang, kok enakan tebireng ya? Jadi tanda tanya. Iki suwe Gus Dur Jos. Kan gitu loh. Ini yang bikin saya resepnya sama. Bilang sana itu mindsetnya udah enakan yang tebireng sama punya. Berarti suwunya ya? Berarti kan nggak bisa di. Iya. Oh ya sudahlah, saya akhirnya nggak jalan ke sana lagi sudah. Yang wilayah Jombang diri nanti dia pegang untuk yang merek tebireng, tapi ya stuck. Betul. Jujur tadi saya senang sekali ya Mas Alfi sama Mas Wahid sampaikan ya. Kalau mungkin kita awali dari produk sari apel ataupun mungkin susu punyanya Mas Wahid ya. Nanti ini sudah jalan, nanti produk-produk alumni juga bisa masuk ya kan. Dan tentunya nanti kalau kita Nun Sewu bicara ada investor kan juga alumni juga banyak yang tentunya berkecukupan dari sisi ekonomi. Tapi tadi itu sekali lagi yang Mas Alfi garis bawahi bahwa profesional ini yang memang perlu kita tekankan. Jangan sampai kita membangun sebuah usaha karena tidak profesional akhirnya ya tadi itu nggak maju, bahkan bisa bubar jalan kan gitu ya Mas Alfi ya. Saya kira yang ada sekarang ini sebagai nanti awal misalnya produk minuman, terus mungkin dokter keliling ada temen atau alumni itu yang punya produk, kita pakai awalan nggak banyak dulu itemnya, apalagi sambil jalan. Nah, dengan manajemen atau pengelolaan yang profesional, evaluasi 3 bulan sekali. Nah, kalau sudah jualan ini, udah enak udah jalannya itu. Tapi ya itu tadi pengelolaan dan yang tahu bisnis memang. Kalau nggak tahu bisnis betul. Iya, nggak bisa. Istilahnya kalau kita bicara bisnis itu kan pasti kan profesional, ya kan? Kalau nggak profesional ya the right man on the right place kan, ya kan? Mencari orang yang memang sesuai dengan tempat dan posisinya kan begitu. Nah intinya ini holding ini kan bukan cuma menempatkan orang cuma bisa jual ecer kan? Enggak, ini tapi kan ini holding ini. Jaringan sudah personal holding ini. Tebireng gitu. Holding masalah benar. Kalau mindsetnya cuma ada bagus. Ini udah saya yakin Mas Alfi kalau tadi Mas Alfi bilang seperti itu, kita duduk bersama kita cari solusi, insya Allah ada solusi yang ya tentunya komprehensif dan bisa lebih memajukan perekonomian IKPT, sehingga yang tadi yang Mas Wahid bilang semua kegiatan insya Allah tidak ada kegiatan lagi bisa tercover lah ya. Dan saya gini di medsos kami juga saat kita produksi yang merek tebireng, terus saat kita pengiriman merek tebireng selalu kita upload. Jadi kita juga nggak diam, kita bantu juga gitu loh. Betul. Dan nanti kalau memang ini benar jalan ya profesional nanti kan, maksudnya gini, Nun Sewu ya terima kasih lah Mas Alfi bantu, tapi kalau sudah ada tim ya nanti kan profesional ya kan, profesional ya. Misalnya Nun Sewu nanti dari IKPT Pasuruan butuh sari apel atau IKPT Surabaya butuh sari apel, udah tidak tinggal ngirim ke sana, tinggal hitung-hitungannya aja begitu, udah masuk secara otomatis. Kirim. Untuk masalah semuanya ya udah tersental di sana. Maaf. Bagus. Begitu pula mungkin nanti Mas Wahid dengan susunya ataupun nanti mungkin kedepannya kalau sudah brand itu sudah ada produk-produk alumni yang lain juga bisa masuk ke situ ya kan? Soalnya gini, Dok, jadi momen-momen. Jadi untuk
produk minuman ini dalam 1 tahun itu ada 3 momen. Jadi ada low season, middle season, dan high season. Nah ini menjelang Ramadan ini mendekati high season. Nah ini kan juga timing tepat. Betul, timing itu tepat. Jangankan Mas, Ramadan aja juga masuk high season. Apalagi nanti Lebaran ya. High season. Santri di pondok Tebuireng berapa kita? Banyakan mana santri yang sekarang sama alumni? Kebanyakan alumninya. Kebanyakan alumni. Kalau jaring. Produk kita kirim. Pas momennya kalau santri mau pulang saja. Serapan pasarnya cuma segitu. Tapi kalau produk ini kita minit, kita sebar ke alumni seluruh Indonesia. Cuannya lumayan ya? Iya. Sebetulnya kan gini. Walaupun sekarang belum alumni. Masih jadi santri. Iya. Keluarganya wali santri. Pada saat itu tahu produknya tuh bilang, wes secara mikir, wah saya beli ini aja. Makanya Mas Wahid ya, saya tidak jadi Mas Alfi ya kan, itu kan masalah santri wali santri. Oh dan nama brand Tebuireng, waduh. Iya. Bahkan mungkin yang tidak ada punya santri atau alumni itu juga kalau dari tadi yang merek apa flamboyan tadi Mas. Semuanya lebih enakan tadi itu logika sederhana karena kan sudah kita bicara mindset gitu loh. Sekarang gini loh, setiap kota kabupaten di satu provinsi udah berapa kota kabupaten? Ya mungkin ya nggak salah kalau misalnya kita insya Allah. Amin ya Allah, amin. Betul. Enggak apa-apa. Iya. Loh, semuanya kan berasal dari impian. Ya kan? Sekarang sudah ada langkah yang diterapkan, ada pondok ya. Iya. Sehingga tadi itu kata Mas Said, kalau kegiatan nggak bingung Mas Said ya. Nggak bingung, bis. Taruhlah ada dari margin itu profitnya berapa % untuk kegiatan berapa % untuk pondok. Betul. Kan itu profesional. Saya setuju. Artinya saya sama Mas Alfi sama Mas Fahid kita satu frekuensi, semata-mata kita sudah bicara kalau bisnis itu ya yang Mas Alfi sampaikan sudah benar sekali gitu loh. Kalau nggak gitu ya tadi nggak mungkin bisa maju gitu loh. Bingung kita ya. Bingung. Ya dari segi profesi. Ya, kayak dokter tadi. Leres. Tadi kan cerita tentang minuman yang itu pakai kimia. Kan seperti itu. Leres. Susu juga yang pakai kimia. Itu tapi kenapa susu kita yang masih murni itu kalah saingan? Karena pasar kita. Nah, kita gandeng alumni, gandeng itu. Sudah punya market. Sudah market. Nah, insya Allah sudah sehat ya kan? Itu akan terbebas. Wah, stunting ya. Nah, seperti itu. Itu pemikiran. Ya, bagus. Ya, tadi simbiosis mutualisme bagus. Ini. Kan sementara gini. Kayak kemarin kita sama dari Kementan, dari Menteri Koperasi. Kenapa koperasi besar ini enggak menciptakan produk sendiri? Kayak Greenfield, kayak bendera itu kan ada produknya. Saya gini kan. Kita buat produk bisa, pasarnya, apa kita mampu bersaing dengan mereka? Kalau kita jajar di Indomaret, betul. Secara iklan kita sudah kalah. Untuk modal kita kalah jauh. Betul. Apa kalau kita jual susu murni yang tiap hari bisa dikonsumsi? Betul. Bagus. Seperti itu. Saya senang. Saya juga jujur terbuka wawasan saya Mas Alfi Mahidya terkait bagaimana memajukan ekonomi ini gitu loh. Ya semata-mata kita namanya ikhtiar ya Mas ya untuk memajukan untuk saat ini kalau misalnya kayak saya IKPT ya kan tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama ya. Tentunya masih banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan. Kira-kira sebagai closing statement dari Mas Wahid dulu, kira-kira apa Mas Wahid closing statement yang ingin Mas Wahid bagikan kepada kita Mas Wahid? Itu sementara belum ada ya. Kalau Mas Alfi kira-kira? Ya, mari kita berjuang bersama-sama untuk agama. Ya mungkin sekarang dari alumni apa yang bisa diperbuat untuk Tebuireng sebagai sumbangsi kita.
yang istilahnya dengan kebuyutan akhirnya kita bisa mengerti agama dan sebagainya. Sumbangsi itu apa? Ya mungkin yang ahli di bidang ekonomi. Ya betul. Nah ini kita maksimalkan. Masya Allah. Dengan sistem manajemen yang profesional. Jangan sampai kalah dengan tetangga sebelah lah. Gitu siap. Ya? Matur suwun Mas Alfi, Mas Wahid, Matur Banun. Mugi-mugi Mas Alfi sekeluarga, Mas Wahid sekeluarga, dan kita semua ya tentunya mungkin kalau misalnya kayak saya selalu mengatakan bersyukur, bahagia, dan jalin tali silaturahmi Mas ya. Misalnya kayak ini tebirang ya, tapi sebenarnya bagi saya kalau kita bicara IKP itu kan sangat luas ya. Tidak hanya mungkin yang alumni saja tetapi juga keluarganya juga. Mudah-mudahan selalu kesehatan dan keberkahan ya Mas ya. Oke, matur sembah nuwun. Mas Alfi, Mas Wahid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.